Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan yang mana kita harus bisa mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana tidak ada yang layak kita puji lagi selain Dia. Tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan ke baginda Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada siswa-siswi yang saya cintai, meskipun sekarang kita dalam keadaan di rumah, tapi jangan sampailah kita menjadikan di rumah ini tidak bernilai ibadah. Justru ini harus kita jadikan sebagai pembuktian kita sebagai orang yang beriman, yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena di sini saya akan menjelaskan sedikit 6 kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan an-ni'amu sittatu asya, al-Islam wal Quran wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afiyah wa sitru wal ghina 'anil nas. Kenikmatan itu ada 6 perkara. Yang pertama itu nikmat Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehat walafiat, tertutup aibnya, dan yang terakhir tidak butuh lagi kepada manusia. Nah, nikmat itu bukan berarti kita memiliki banyak harta. Kalau kita lihat banyak orang yang terlihat mewah, justru mereka tidak bahagia. Mereka tidak bisa merasakan nikmatnya dalam dirinya. Karena bukan hanya sebatas harta kenikmatan itu. Tidak sedikit kita mendengar berita artis-artis mungkin yang di luar negeri, mereka malahan stres karena banyaknya uang, stres karena tidak bisa menikmati hidupnya. Nah, jadi dalam Islam ini, kenikmatan dari Allah itu 6 perkara tadi. Yang pertama, nikmat Islam. Nah, terkait nikmat Islam ini, Rasulullah pernah kita tahu ya, kita dianjurkan untuk sering membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, jadi raditu billahi robba, aku rela Tuhanku nyata Allah, yaitu Allah. Wabil Islam Medina, dan Islam agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulku. Wabil Qur'ani hukma, Al-Quran sebagai pedoman hukum dan panutanku, hukma wa imama, dan sebagai panutanku. Nah, itu ya terkait dengan kenikmatan Islam. Bagaimana kita merasakan nikmat Islam ini?
dalam contoh halnya dalam sholat. Ya. Bagi orang yang beriman, sholat itu merupakan kenikmatan yang mana kita tidak akan bisa merasakannya lagi setelah meninggal. Maka dari itu, dalam sholat kita harus bisa merasakan akan kehadirannya Allah. Seperti halnya kita merasakan kenikmatan seolah-olah kita, bahkan ada ulama yang mengatakan kita dalam sholat itu seharusnya kita rindu kepada Allah, karena dengan sholat itu merupakan ekspresi kita, penghambaan kita kepada Allah, nah yang mana akan dibalas nanti oleh Allah kerinduan kita terhadap Allah, yaitu dengan sholat, dengan menghambanya kepada Allah. Ya. Nah di sana kita akan merasakan nikmatnya sholat. Ya, seperti halnya kita akan merasakan nikmat, kerinduan nikmat itu, kerinduan nikmat sholat itu pada saat kita seperti ini, kita sudah lama tidak bertemu dengan seorang, ataupun dengan orang tua kita, ataupun dengan seperti kalian yang di pesantren, betapa bahagianya kita pada saat bertemu dengan orang tua setelah lama di pesantren. Itu kan bahagianya bisa melebihi apapun. Dan itu nikmat sholat pada saat nanti kita dengan memiliki jiwa yang merasakan nikmat sholat itu akan terasa akan nikmatnya nanti pada saat kita di surga. Nah, dan yang kedua itu Al-Quran. Kita harus tahu bahwa kita yakin bahwa Quran itu adalah kalamullah. Apalagi pada saat Ramadan ini kita harus sering membaca Quran, yang mana dilipat gandakan pahalanya dari setiap hurufnya, dari setiap bacaan kita. Jangan dia minimal kita bisa khatam lah dalam 1 bulan ini, minimal 1 kali khatam. Bukan hanya untuk dibaca dan dijadikan sebagai hukum. Nah, wa Muhammadur Rasulullah, dan yang ketiga yaitu kenikmatan dari Allah itu kita memiliki junjunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah, karena beliaulah kita mengenal Allah, karena beliaulah alam ini diciptakan, dan tidak lupa kepada para sahabatnya, para ulama, para penerus Islam ini, karena ulama itu warasatul anbiya. Wal afiyatu wasitr, ya, yaitu nikmat sehat. Kita akan merasakan nikmat sehat itu pada saat keadaan sakit. Tentu itu kita akan tahu bagaimana kita merasakan sehat melebihi biaya apapun, dan kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan, apalagi di tengah pandemi ini. Semoga Allah cepat mengangkat wabah ini di alam dunia, dan kita bisa beraktivitas beribadah seperti biasa, berjamaah. Dan yang keenam, wal ghina 'anin nas, yaitu tidak tergantung kepada manusia. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, wahai anak cucu Adam, habiskanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka akan aku penuhi hartamu dengan kekayaan dan 2 tanganmu dengan rezeki. Wahai anak cucu Adam, jangan kau menjauh dariku, karena jika menjauh, maka aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran dan kedua tanganmu dengan kesulitan. Nah itulah, ya. Kalau menurut Ustadz ada, jadi ya Allah lagi, Allah terus, ya terus ya Allah lah gitu.
nggak ada lagi, karena kita harus dipenuhi dengan hati kita dengan kecintaan kepada Allah melalui mengekspresikannya itu dengan ibadah, ya salah satunya sholat. Mungkin ya, seperti itulah. Apalagi di tengah pandemi ini bukan untuk menjadi alasan untuk tidak sholat karena di rumah aja, karena ini justru ini harus dijadikan sebagai ujian bagi kita. Apakah di tengah pandemi ini iman kita semakin bertambah atau semakin berkurang? Ya jadi seperti itu. Terus perbanyak ibadah, terus perbanyak sholatnya, baik sholat sunnahnya. Nah, mungkin tausiah singkat dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat, 6 kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada yang lebih nikmat pada saat kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.